Nah, pertumbuhan mikroba. Seperti apa sih pertumbuhan mikroba itu? Jadi pertambahan jumlah sel ya, bukan perkembangan ukuran selnya. Jadi pertambahan jumlah sel. Nah, faktor apa saja yang diperlukan supaya mikroba itu tumbuh baik? Nah, salah satu di sini adalah ada temperatur. Jadi kebutuhan fisik yang diperlukan untuk mikroba supaya tumbuh baik, salah satunya adalah temperatur. Jadi ada mikroba yang tumbuh baik di suhu minimum, ada yang di suhu optimum, ada yang di suhu maksimum. Berdasarkan jenis suhunya, sehingga ada 5 kelompok mikroba ya. Dia bisa tumbuh di suhu mana? Satu namanya psikofili. Nah, psikofili ini bisa tumbuh di rentang suhu minus ya, 10 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius. Kemudian ada psikotrofi. Itu pada suhu 0 derajat Celcius sampai suhu 30 derajat Celcius. Kemudian ada suhu namanya kelompok mesofil. Kelompok mikroba mesofil ini mikroba yang bisa tumbuh di suhu 10 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius ya. Ini masih rentang suhu sedang ya. Kemudian ada kelompok mikroba yang bisa tumbuh hanya di suhu termofil. Nah, itu biasanya kisaran suhunya 40 sampai 70 derajat Celcius. Nah, kemudian ada juga mikroba yang kelompok mikrobanya yang tumbuhnya di suhu tinggi ya, hipertermofil. Itu biasanya di suhu 65 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius. Jadi berdasarkan kebutuhan fisik suhu, jadi ada 5 kelompok mikroba yang bisa tumbuh di rentang suhu yang berbeda. Jadi ketika Anda menumbuhkan misalnya mikroba di suhu 30, tapi Anda tumbuhkannya di suhu 70 ya tidak akan tumbuh karena dia hanya akan tumbuh di suhu 30 kayak gitu. Misalnya kegagalan praktikum atau riset itu ya, ketika kok ini dia nggak bisa produksi antibiotik misalnya di suhu ini, kok dia hanya bisa di suhu tersebut ya, emang suhu 37 itu misalnya yang tepat untuk produksi antibiotik, bukan di suhu 80 misalnya kan kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa mengetahui mikroba yang akan kita lakukan penelitian atau misalnya kita praktikum itu dia cocoknya tumbuhnya di suhu apa kayak gitu ya. Jadi suhu, selain suhu ada pH ya. Jadi ada kebutuhan fisik lain untuk pertumbuhan mikroba itu ada pH dan tekanan osmotiknya. Sebagian besar bakteri itu tumbuh baik di pH netral atau neutrofil, yaitu kisaran pH-nya 6,5 sampai 7,5. Ada juga beberapa bakteri yang toleran atau tumbuh pada kondisi asam ya atau asidofil. Itu pH-nya, pH asam itu kisaran 1 sampai 5. Kalau dari jenis kapang atau kamir ya, itu biasanya tumbuh baiknya di pH kisaran 5 dan 6. Nah, kemudian juga lingkungan hipertonik itu bisa mengganggu sel bakteri ya. Contohnya misalnya di garam yang tinggi atau di kondisi gula yang tinggi, sehingga menyebabkan sel bakteri itu mengalami plasmolisis. Jadi plasmanya mengalami pecah ya, lisis gitu. Nah, selanjutnya kebutuhan kimia untuk pertumbuhan bakteri yaitu sumber karbonnya, nitrogennya, sulfurnya, fosfatnya, dan lain sebagainya. Itu kita juga harus bisa melihat seperti apa. Misalnya ada sel bakteri setengah berat kering, jumlah sel bakteri itu adalah kebutuhan dari karbonnya. Contohnya kemoheterotrop itu menggunakan sumber karbon dari karbon organik bukan yang anorganik. Kemudian juga kebutuhan nitrogen, sulfur, dan fosfornya diperlukan untuk apa? Misalnya ini untuk bakteri yang memproduksi asam folat misalnya, atau bakteri yang memetabolisme fenol, bakteri yang memetabolisme alkohol dan sebagainya. Jadi berapa jumlah nitrogen yang diperlukan untuk pertumbuhan media tumbuhnya? Ada dalam asam amino dan protein biasanya ya, banyak bakteri mendekomposisi protein. Kemudian juga sulfur itu dalam tiamin dan biotin ya. Biasanya kita temukan di sana ya untuk pertumbuhan bakterinya. Misalnya juga
kayak vitamin B1 misalnya, itu susunya ada nitrogen, ada sulfur ya, kemudian ada hidrogen, misalnya ada oksigen. Itu artinya ya bakteri tersebut harus tersedia sumber itu supaya tumbuh dengan baik. Nah, selain itu juga kebutuhan kimia oksigen. Nah, oksigen ini sangat menentukan juga dalam identifikasi jenis bakteri. Nanti dia masuk kategori aerob atau anaerob ya. Nah, aerob itu bakteri yang bisa hidup hanya dengan oksigen. Kalau anaerob itu bakteri yang bisa tumbuh baik atau hidup pada kondisi tanpa adanya oksigen. Caranya bagaimana kita bisa mengetahui bakteri kita ini, misalnya yang kita isolasi dari buah apel ya, itu bersifat aerob dan anaerob. Nah, caranya kita siapkan media agar di tabung reaksi dan kita buat secara tegak, yaitu dengan agar tegak. Kemudian kita tusukkan bakteri yang kita isolasi dari apel tadi, misalnya dengan ose. Kita tusukkan ke bawah. Kemudian kita inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian kita lihat pertumbuhan bakterinya dan kita bisa identifikasi jenisnya itu aerob atau anaerob. Nah, kalau pertumbuhan sel bakterinya itu mengumpul di atas media ya, seperti digambar di sini, artinya dia aerob obligat. Apa maksud aerob obligat? Itu dia hanya bisa tumbuh dengan adanya oksigen. Kalau tidak ada oksigen, bakteri tersebut tidak akan tumbuh. Nah, itu. Tapi kalau misalnya dia tumbuh di keseluruhan ya, tapi tidak terlalu banyak ya, di atas banyak, tapi juga dia di bawah ada tumbuh, dia bersifat fakultatif anaerob. Dia hidup dalam kondisi oksigen baik, dan dia juga bisa hidup tanpa adanya oksigen. Sehingga dikatakan dengan fakultatif anaerob. Nah, kemudian ada juga bakteri itu yang tumbuhnya di bawah media, di dasar media. Dia kalau di atas media tidak tumbuh. Nah, artinya apa? Bakteri ini sifatnya obligat anaerob. Jadi dia hanya akan tumbuh pada kondisi tanpa adanya oksigen. Nah, itu. Berarti bakteri yang kita isolasi dari apel tadi sifatnya misalnya obligat anaerob, kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi di tabung selanjutnya. Nah, ternyata ini tumbuhnya full di atas, menyebar baik ya, homogen. Di atas, di tengah, di bawah, berarti ini aerotoleran anaerob. Dia sangat toleran dengan adanya oksigen dan maupun tanpa adanya oksigen. Itu. Nah, kemudian kalau di tengah-tengah saja itu namanya mikroaerofil. Nah, itu ya. Berdasarkan kebutuhan kimia oksigennya. Nah, kemudian ada bakteri yang memproduksi biofilm untuk misalnya menghasilkan produk atau misalnya untuk pertumbuhan hidupnya. Salah satu contohnya adalah bakteri patogen pada gigi. Nah, dia akan membentuk lapisan di enamel gigi itu biofilmnya dan akan merusak gigi. Itu contohnya Streptococcus mutans itu. Tapi ada juga biofilm ini digunakan sebagai medis, yaitu ada beberapa risetnya, silahkan Anda review di beberapa artikel itu. Dan ada juga bakteri-bakteri biofilm ini yang bisa kita peroleh dari infeksi nosokomial di rumah sakit. Misalnya kalau kita sedang ke rumah sakit tidak menggunakan APD lengkap, kita bisa terinfeksi ini. Dari misalnya dari pasien atau dari peralatan rumah sakit atau dari tenaga pelayan kesehatannya gitu. Sehingga bakteri itu ya, kalau yang biofilm itu dengan cara apa sih membentuk biofilm? Dengan quorum sensing. Dia akan melakukan komunikasi kimia antar sel di mana senyawa-senyawa kimia dalam sel tersebut saling berinteraksi menghasilkan quorum sensing dan memproduksi biofilm tadi. Itu misalnya di permukaan sel atau misalnya di dalam tubuh sel dan lain sebagainya.